warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Mahira dengan NIM 230510025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis kasus pelanggaran hak merek untuk kebutuhan atau untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Saya dari kelas 4A dan dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Yulia SHMH. Kasus pelanggaran hak merek yang akan saya analisis yaitu terkait sengketa merek PS Glow dan MS Glow. Nah, jadi ringkasan kasusnya bisa kita mulai bacakan dari pendaftaran mereknya terlebih dahulu, yang dimana MS Glow itu didirikan oleh Sandi Purnamasari pada tahun 2013 dan mendaftarkan mereknya pada tahun 2016 di kelas 32, yaitu produk minuman serbuk instan. Sedangkan PS Glow didirikan oleh Putra Siregar pada tahun 2021 dan didaftarkan pada tahun yang sama juga di kelas 3, yaitu produk kosmetik. Nah, adanya kata glow di dalam kedua merek tersebut dapat memicu dugaan pelanggaran merek. Nah, jadi MS Glow itu menggugat PS Glow di Pengadilan Niaga Medan karena dugaan kemiripan nama merek dan menuntut ganti rugi sebesar 60 miliar rupiah. Kemudian PS Glow menggugat balik MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya atas dugaan penggunaan merek tidak sesuai kelas. Kemudian putusan dari Pengadilan Niaga Medan menyatakan bahwa MS Glow menang karena mendaftarkan merek terlebih dahulu karena berdasarkan pada prinsip first to file dalam hak merek. Lalu putusan Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwasannya PS Glow menang karena MS Glow dianggap melanggar ketentuan kelas merek yang dimana mereka itu menggunakan kata MS Glow untuk kosmetik, padahal yang terdaftar itu adalah MS Glow for Cantik Skincare. Kemudian dilakukannya mediasi, namun mediasi tersebut gagal lalu dilanjutkan ke upaya arbitrase yang dimana semakin menguatkan bahwa MS Glow telah melanggar PS Glow dan harus membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah. Analisis yang akan saya buat itu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis, yang dimana MS Glow itu berdiri sejak tahun 2013 dan mendaftarkan merek pada 2016 di kelas 32, yaitu minuman serbuk instan. Sesuai pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, berdasarkan pasal tersebut, hak eksklusif tersebut tentunya hanya berlaku untuk kelas dan jenis barang yang sesuai dengan pendaftaran. Kelas 32 adalah untuk minuman, bukan kosmetik. Maka meskipun MS Glow mendaftarkan terlebih dahulu, ia tidak otomatis berhak atas merek MS Glow dalam produk kosmetik mereka karena itu di luar kelas yang terdaftar. Nah, lalu selanjutnya PS Glow didirikan pada tahun 2021 dan mendaftarkan mereknya di kelas 3 produk kosmetik. Berdasarkan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tadi menyatakan bahwasannya hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Karena PS Glow mendaftarkan secara sah di kelas 3 sesuai dengan jenis produk mereka, maka PS Glow berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut dalam kategori produk kosmetik. Jadi mereka mendaftarkannya itu sesuai dengan kelas. Maka hal tersebut memperkuat posisi hukum PS Glow meskipun mereka baru berdiri setelah MS Glow. Lalu MS Glow menggugat PS Glow karena kemiripan nama. Gugatan tersebut mengacu pada pasal 21 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Nah, di sini MS Glow mendalilkan bahwa penggunaan kata glow ini dalam PS Glow berpotensi membingungkan konsumen dan memanfaatkan ketenaran MS Glow. Nah, lalu Pengadilan Niaga Medan memutuskan bahwasanya MS Glow menang karena mendaftarkan terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan prinsip first to file yang diatur dalam pasal 3
yang dimana pendaftaran pertama menjadi prioritas. Namun putusan ini hanya berdasar pada siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan apakah penggunaan mereknya sesuai dengan kelas produk yang dijual ataupun tidak. Lalu selanjutnya, MS Glow hanya mendaftarkan nama MS Glow for Cantik Skincare, tapi menggunakan MS Glow saja di produk kosmetik mereka. Nah, jadi berdasarkan pasal 5 ayat 2 yang berbunyi setiap perubahan terhadap merek terdaftar wajib didaftarkan. Karena MS Glow menggunakan bentuk singkat dari merek tersebut tanpa mendaftarkan ulang, maka hal tersebut tidak sah secara hukum, apalagi digunakan di luar kelas yang tercatat. Karena mereka mendaftarkan di kelas 32, lalu tiba-tiba beralih ke kelas 3. Nah, hal ini menjadi titik krusial yang menyebabkan MS Glow gugur dalam perkara di Surabaya. Nah, di Pengadilan Niaga Surabaya memberikan putusan bahwa MS Glow kalah karena penggunaan merek tidak sesuai dengan pendaftaran. Sesuai dengan pasal 83 ayat 1, pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi dapat menggugat pihak lain yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis. Nah, di sini MS Glow dinilai melakukan penggunaan tanpa hak karena nama yang digunakan tidak sesuai dengan yang terdaftarkan dan digunakan pada kelas yang tidak dimiliki. Nah, oleh karena itu, upaya mediasi gagal lalu dilanjutkan ke arbitrase yang memutus MS Glow melanggar dan harus membayar ganti rugi, yang dimana ini diatur dalam pasal 76 sampai pasal 77 tentang penyelesaian sengketa alternatif. Arbitrase adalah jalan terakhir setelah mediasi gagal dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase ini membuktikan bahwa MS Glow telah melanggar hak merek dan mengakibatkan kerugian material pada PS Glow sehingga wajib membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah. Nah, maka dari itu penggunaan nama MS Glow untuk kosmetik dianggap melanggar prinsip perlindungan merek. Berdasarkan pasal 100 ayat 1 menyebutkan bahwa pihak yang tanpa hak menggunakan merek milik pihak lain dalam perdagangan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. MS Glow yang tidak mencantumkan nama lengkap merek sebagaimana terdaftar dan menggunakannya pada kelas produk yang tidak sesuai dinyatakan melanggar prinsip perlindungan merek dan prinsip first to file yang konstitutif. Nah, sekian pemaparan analisis kasus pelanggaran hak merek yaitu sengketa antara PS Glow dan MS Glow. Sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.